Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sebetulnya saya ingin bertanya, apakah ketika saya mengajak Anda semua untuk memulai hari ini dengan penuh sukacita, itu terlalu sulit sekarang ini? Karena situasinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan bahaya, pandemi, dan sebagainya. Apakah terlalu sulit memulai hari ini dengan penuh sukacita? Apakah permintaan itu bukan permintaan yang tidak empatik karena tidak mengetahui situasinya? Menurut saya, ketika saya renungkan, kita tetap bisa memulai hidup kita dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi di sekitar kita. Karena sebetulnya kita memang tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi konteks hidup kita, lingkungan kita, tetapi kita bisa mengendalikan perasaan kita sendiri. Kita bisa menata perasaan kita sendiri. Dan karena itu kita bisa memilih untuk memulai hari ini dengan penuh sukacita atau dengan kekhawatiran. Nah, karena itu saya tetap mengajak Anda untuk memulai hari ini dengan penuh sukacita dan tetap punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil. Karena justru itu yang ada di genggaman kita, yang bisa kita atur, yang bisa kita tata. Itu sekedar masalah manajemen, tetapi manajemen yang bukan manajemen sebagaimana kita kenal seperti biasa, mengatur dan berusaha mengendalikan lingkungan untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Karena menurut saya manajemen yang mengikuti prosedur dengan strategi, dengan goal, tujuan yang jelas, dan yang utama adalah output apa yang kita hasilkan, itu seringkali keliru. Seringkali kemudian dalam konteks itu kita menjadi manajer yang kurang baik. Contohnya, dulu pada waktu kecil kita pasti senang sekali. Main sana, main sini, tidak banyak beban pikiran. Bahkan menurut penelitian psikologi, anak-anak itu tertawa, tersenyum lebih banyak daripada orang tua. Saya tidak ingat persis berapa jumlahnya per hari, tapi mungkin sekitar 100 per hari. Yang menarik adalah makin dewasa, makin tua, jumlah kita tertawa per hari makin turun dan turunnya drastis. Nah, kalau tujuan hidup kita itu bahagia, berarti kita adalah manajer yang tidak baik terhadap diri sendiri. Karena akhirnya ketika kita bertumbuh, bukan makin banyak tertawanya, bukan makin banyak sukacitanya, tapi makin berkurang jumlah tertawa per harinya. Yang makin banyak adalah jumlah pikiran yang kita pikirkan. Nah, itu berarti kita kurang mampu mengatur diri kita sendiri. Apa yang harus kita pikirkan, berapa jumlahnya per hari, dan bagaimana kita bisa makin bahagia. Padahal menurut kitab suci, bahagia itu adalah obat. Gembira adalah obat. Lah kalau kita makin tidak bahagia, makin sedikit, bisa dimengerti kalau kemudian ketika kita lanjut usia, kita sakit-sakitan. Karena obatnya berkurang. Padahal kita itu manajer atas hidup kita sendiri. Kita berhak mengatur, menata diri kita sendiri. Dan dalam arti itu, saya ingin mengajak kita merenungkan. Supaya kita bisa menjadi manajer yang baik atas hidup kita sendiri. Bisa menentukan dan memilih apa yang sungguh-sungguh membawa kita kepada sukacita. Karena menurut Tuhan Yesus, tujuan utama hidup kita adalah carilah dahulu kehendak Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Dan ini penting, karena kemudian kita bisa mengerti tujuan yang sebenarnya dalam hidup ini. Mencari kerajaan Allah.
Dan kerajaan Allah itu jelas menurut Tuhan Yesus. Bukan masalah makanan dan minuman, tetapi masalah sukacita. Masalah kebaikan hati. Masalah cinta kasih. Masalah rasa syukur. Masalah damai sejahtera. Karena itu kita harus fokus ke situ. Bagaimana caranya supaya bisa ke sana? Ternyata kita harus menjadi manajer yang baik atas hidup kita. Bukan hanya mengatur yang ada di luar, tetapi mengatur yang ada di dalam. Dan menurut firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Dan di situ menurut saya kuncinya adalah memelihara. Menjadi manajer sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah menjadi pemelihara. Mengapa? Karena pemelihara itu akan menghasilkan buah yang kita harapkan. Kalau kita ingin makan buah mangga, kita harus menanam pohon mangga dan kemudian memeliharanya. Lalu nanti pohon mangga itu akan besar dan menghasilkan buah yang bisa kita makan. Bukan seperti manajer yang kemudian bisa mengatur segala-galanya, yang penting ada buah mangga. Lupa memelihara. Pokoknya harus ada buah mangga, lalu diciptakanlah manipulasi sini-sini, rekonstruksi, rekayasa, lalu ada buah mangga. Nanti yang terjadi adalah mangga plastik. Memang dapat mangga, tapi kalau lupa memelihara, menanam, kita kemudian mendapatkan tujuan yang tidak seperti yang kita harapkan. Menjadi manajer yang dimaksud oleh Tuhan adalah memelihara. Dan ini harus inline atau sesuai, seirama dengan irama alam semesta. Memelihara. Setiap orang yang memelihara akan memetik hasilnya. Bukan berarti bahwa kalau saya mau makan mangga harus tanam dulu sekarang. Lah mangganya kapan tumbuhnya? Bukan itu. Tetapi kalau saya menanam pohon mangga pasti akan menghasilkan buah mangga. Dan kalau orang lain menanamnya sama. Kita juga bisa. Kemudian kita bisa mengusahakannya. Termasuk juga dalam relasi-relasi. Seringkali kita ingin hidup kita bahagia. Ingin pekerjaan yang sesuai dan kemudian kita bahagia. Ingin membangun keluarga yang sesuai dan kemudian kita bahagia. Tapi lupa memelihara. Menjadi manajemen yang memelihara. Kita sudah bekerja malah yang akhirnya kita tidak bahagia karena pekerjaan kita. Tetapi justru malah banyak pikiran oleh pekerjaan kita. Ada yang salah di situ. Kita ingin membangun rumah tangga, tetapi ujung-ujungnya malah bukan kebahagiaan yang kita hasilkan dari rumah tangga yang kita bangun. Karena kita lupa harus menjadi manajer yang mengatur dan memelihara rumah tangga kita sebaik mungkin. Kita lupa menjadi manajer yang memelihara pekerjaan kita sedemikian rupa sehingga kita bahagia olehnya. Bahkan yang sungguh-sungguh menurut saya membuat saya miris dan sedih adalah kita bahagia oleh sukses kita sendiri yang kita bangun. Kita ingin sukses dan ketika kita sukses malah kita tidak bahagia. Ada yang salah. Dan menurut saya salah satunya adalah, mungkin saya tidak menemukan yang lain, kita lupa akan unsur memelihara dalam sukses kita. Yang pertama-tama kita pelihara adalah diri kita sendiri, relasi-relasi kita. Dalam hal iman juga sama. Seringkali kita ingin mempunyai iman yang sebesar biji sesawi, yang bisa memindahkan gunung, pindah ke laut, mempunyai kuasa yang begitu besar. Tapi lupa bahwa iman adalah anugerah, buah dari menanam dan memelihara relasi dengan Tuhan. Kita ingin cepat-cepat mempunyai iman dan kemudian memohon kepada Tuhan. Tidak salah. Tapi lupa bahwa anugerah itu diberikan karena kita memelihara relasi dengan Tuhan sedemikian rupa. Kita lupa seringkali ingin mendapatkan buah mangga, tetapi tidak mau menanam pohon mangga.
Dan ketika menanam pohon mangga tidak menyiapkan tanah terlebih dahulu supaya bisa bertumbuh. Bahkan seringkali kita malah menebang pohon-pohon itu dan tetap mengharapkan bahwa nanti mendapatkan buah mangga. Karena itu unsur memelihara itu sangat penting. Kebahagiaan adalah sebuah buah dari pemeliharaan yang kita kerjakan. Kalau kita memelihara ternak, kita akan bisa mendapatkan hasilnya dari ternak itu. Kalau kita memelihara menanam pohon, kita akan menghasilkan dari buah pohon itu. Kalau kita memelihara relasi, kita akan mendapatkan buah dari relasi kita. Dan kalau kita ingin mendapatkan iman, itu kita bisa mendapatkannya karena kita sudah menanam dan memelihara relasi kita dengan Tuhan. Maka menjadi manajer atas diri kita itu penting. Tetapi manajer yang pertama dan terutama adalah memelihara diri kita sendiri. Menata dan mengarahkan pikiran, perasaan dan hati kepada kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan juga rasa syukur. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita ketika dia menangisi kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, seandainya engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Itulah manajemen, mengatur dan menata pikiran, perasaan, dan hati kita dan kebutuhan kita yang mendatangkan damai sejahtera untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Seringkali kita ingin bahagia, tetapi ingin mencapai hasilnya dulu. Bukan dengan memelihara dan menanam dan memelihara. Sehingga kita memetik buahnya dan hasilnya. Karena itu kita bercita-cita, ingin mendapatkan pekerjaan yang membawa kita bahagia dan damai. Tapi yang kita dapatkan adalah pekerjaannya. Tetapi damainya seringkali kita tidak dapat. Malah banyak pikirannya iya. Karena kita kurang bisa menata dan memelihara pikiran, perasaan, dan pekerjaan kita. Kita lupa bahwa yang dicari adalah kerajaan Allah terlebih dahulu. Sampai begitu sibuk dan lupa bahagia. Banyak pikiran sampai tidak bisa tenang, malah stres. Sama, saya ingin bahagia dengan membangun rumah tangga. Awalnya saja bisa bahagia, tapi kalau mau jujur, lama-lama malah tidak bahagia. Bukan membangun rumah tangganya yang tidak bisa membuat bahagia. Tetapi kita lupa bahwa rumah tangga itu harus dipelihara. Relasi-relasi harus dipelihara. Diri kita juga harus dipelihara dengan menata pikiran, perasaan, dan hati kita. Dan dengan demikian kebahagiaan adalah buah, bukan sesuatu yang instan kita dapatkan. Sama dengan iman. Iman adalah sebuah usaha untuk menanam dan memelihara relasi dengan Tuhan. Maka mari kita menjadi manajer yang baik, yang sabar dan tekun, menyiapkan disposisi batin, menanam dan memelihara, supaya kita bisa memetik buahnya. Kalau kita ingin mendapatkan buah kedamaian, sukacita, kasih, kesetiaan, yang adalah kerajaan Allah itu, kita harus menanamnya dan memeliharanya. Maka buah-buahnya akan kita rasakan. Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Karena itu relasi dengan Tuhan harus sungguh-sungguh kita pelihara. Tidak ada jalan pintas. Yang utama adalah menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan karenanya kita membutuhkan Tuhan absolut. Dan dari situ kemudian kita mempunyai motivasi untuk memelihara relasi kita dengan Tuhan. Dan ujung-ujungnya buahnya adalah damai sejahtera, sukacita, rasa syukur, berkat yang berlimpah. Karena itu, handle yourself with care. Itulah manajemen. Because you are loved. Tuhan memberkati.